Berlatar pada tahun 1987, terlihat situasi kafe yang tidak terlalu ramai. Dan di sana ada seorang pria tua yang bernama Miguel. Dia kelihatan cukup sibuk dengan mesin ketiknya karena memang pekerjaannya Miguel adalah seorang jurnalis senior. Gak lama kemudian, datanglah seorang wanita cantik bernama Angela ke kafe tersebut. Miguel kelihatan udah siap karena ternyata mereka berdua udah janjian sebelumnya. Gak perlu waktu lama untuk tahu di mana keberadaan Miguel karena mesin tik yang dibawanya. Akhirnya Miguel dan Angela pun duduk bersama. Di sini terlihat Miguel cukup salting, namun dia tetap pengen kelihatan cool. Sampai akhirnya Miguel pun nunjukin karakternya yang cukup nyentrik itu, di mana ia ngaku sebagai seorang yang open-minded. Ia juga bilang ke Angela kalau dia bukan orang yang jijikan. Hal itu ia buktikan pas Angela minum lemon tea yang barusan dia pesan. Miguel pun langsung ngambil tehnya gitu aja dan minum tepat di bagian yang sama. Ini mah modus cuy. Angela pasti ngerasa rada ilfil sama orang tua sok paten itu. Tapi karena dia perlu mewawancarain Miguel demi skripsi yang udah di depan mata, Angela pun akhirnya legowo gitu aja sama Miguel. Ya jadi budak dosen. Mereka pun akhirnya mulai ngebahas tentang jurnalistik. Dan pas itu Angela minta tolong ke Miguel untuk memeriksa hasil ketikannya. Miguel pun akhirnya ngecek tulisan itu. Dan akhirnya ia pun mulai ngasih beberapa kritik dan masukan kepada Angela. Miguel pun meminta Angela untuk duduk di sampingnya dengan alasan kafenya terlalu berisik. Angela pun tambah curiga langsung ikutin kemauan Miguel tersebut. Menurut Miguel, tulisan Angela itu terlalu kaku. Dia juga nyuruh Angela bikin tulisan yang sesuai dengan gayanya sendiri. Hal itu pun cukup masuk akal melihat tulisan Angela yang terlalu panjang tersebut. Dan gak lama setelah itu datanglah seorang wanita parubaya yang minta tanda tangannya. Miguel ini seorang jurnalis yang cukup terkenal di koran Madrid pada kala itu. Setelah kejadian itu, Miguel pun jadi semakin kepedean. Dan akhirnya ia pun nyosor aja untuk nyium tangan Angela. Gak cuma itu, si kakek barbar ini pun ngajak Angela untuk ngelanjutin urusannya di apartemennya aja. Awalnya dia terang-terangan pengen kenal lebih jauh tentang kepribadian Angela. Tapi Angela malah kelihatan makin canggung. Miguel pun bilang kalau mereka cuma bakalan fokus ke urusan jurnalistiknya aja, katanya. Singkat cerita, Miguel pun akhirnya berhasil mengajak Angela untuk main ke apartemen milik temannya yang bernama Luis. Di sana terlihat apartemen itu sepi karena Luis yang seorang pelukis itu sedang pergi untuk berlibur. Miguel pun memulai rencana bulusnya dengan ngajak Angela untuk minum bareng. Dan setelah itu ia pun minta Angela untuk ngelepasin semua bajunya. Hal yang kurang sopan ini berani ia lakukan karena menurut Miguel, ilmu yang nanti akan Angela dapetin itu benar-benar mahal dan berharga. Miguel berjanji kalau dia gak bakal minta mantap-mantap dan cuma pengen memandang lekuk indah dari Angela aja. Ah, yang bener aja, rugi dong. Angela pun akhirnya kelihatan kecewa dan menuju ke pintu keluar. Sedangkan Miguel akhirnya termenung karena kayaknya dia terlalu kecepatan dan baru aja kehilangan target yang super cantik dan nyaris sempurna itu. Gak lama setelah itu Angela pun balik. Dan kelihatan prosesnya membuka baju itu udah berjalan setengah. Miguel pun akhirnya ngerespon itu dengan senang dan ia mulai ngegambar random di badan Angela. Memang bukan lulusan seni jadi gambarannya pun amburadul. Dan akhirnya tubuh Angela menjadi kotor. Angela akhirnya mutusin buat pergi dari sana untuk mandi. Miguel pun akhirnya penasaran dan nyusul ke sana untuk ngeliatin pemandangan yang sangat indah itu. Dan akhirnya Miguel semakin berani untuk barbar dengan ngebuka pakaiannya dan ikut join untuk mandi bersama. Waduh, bener-bener ini yang dinamakan botuna, bocah tua nakal. Angela pun makin gak nyaman dan berniat ninggalin dia sendirian. Tapi sayang, ternyata dia gak bisa keluar karena pintu kamar mandinya itu udah kekunci. Angela pun berusaha untuk membukanya. Namun sayang, perjuangannya itu tidak membuahkan hasil. Miguel pun akhirnya turun tangan dan berusaha ngebuka pintu kamar mandi itu. Dan karena tetap gak bisa kebuka, Angela pun akhirnya ngomel dan nyalahin Miguel yang iseng kunci pintu itu. Ia pun ngaku salah biar masalahnya gak melebar. Tapi Angela malah makin ribut dengan teriak-teriak ke ventilasi untuk meminta tolong. Awalnya Miguel gak senang dengan hal itu dan nyuruh Angela untuk berhenti. Tapi Miguel keingat istrinya di rumah. Ia pun takut kalau istrinya ngelapor Miguel menghilang dan ditemuin di kamar mandi. Akhirnya Miguel sekarang turun tangan dan minta ikut bantuan tetangga lewat ventilasi. Karena tidak kunjung mendapatkan bantuan, Miguel pun berpendapat kalau para tetangga lagi pada liburan. Mengingat hari itu adalah akhir pekan. Akhirnya Miguel pun berusaha untuk mencairkan suasana dengan membuka sebuah obrolan. Dan ia pun jadi tahu kalau Angela ini merupakan adik dari gebetannya di masa lalu. Angela juga akhirnya bercerita jika kakaknya dulu juga menyukai Miguel. Namun kala itu Miguel terlalu berlebihan dan ambisius yang membuat sang kakak menjadi ilfil kepadanya.
Waktu pun berlalu dan mereka masih terjebak di sana. Miguel memanfaatkan kesempatan ini untuk menggoda Angela. Ia pun berharap Angela bisa memberikan jatah yang tak akan terlupakan itu. Angela berpikiran jika ini bukanlah saat yang tepat untuk melakukan hal tersebut. Keesokan harinya mereka pun terbangun dengan pintu yang masih terkunci. Saat itu, Miguel akhirnya mengatakan jika ia baru sadar jika dirinya sangatlah menyebalkan. Gak cuma itu aja, fisiknya juga udah gak menarik sama sekali. Angela pun akhirnya ngerasa kesel bercampur dengan kasihan. Dan ia pun dengan yakin mematikan lampu untuk mengajak Miguel ngelakuin mantap-mantap di situ. Waduh, menang banyak nih si kakek tua nakal. Setelah selesai dengan urusan bermain futsalnya itu, kini mereka mulai membahas makanan. Di mana Angela dan Miguel kini mulai merasa lapar. Mengingat mereka belum menyentuh makanan sama sekali dari kemarin. Karena rasa lapar bercampur dengan pengap di kamar mandi itu, Angela pun jadi ngerasa bad mood dan mulai ngedumel sendirian. Ia lalu kembali berusaha meminta tolong dari ventilasi. Namun lagi-lagi tak ada hasil yang ia dapatkan. Miguel pun memiliki pandangan lain, di mana rasa lapar itu dapat teralihkan. Ia pun mengambil sebuah bingkai yang ada di sana dan berimajinasi sedang menonton TV. Hal ini pun sukses mengembalikan mood dari Angela. Dan Miguel pun menceritakan alur film sesuai dengan imajinasinya. Tak lama setelah itu, terdengar suara dari kamar mandi sebelah yang menandakan tetangga mereka sudah pulang. Miguel pun meminta tetangga itu untuk menghubungi Luis untuk mengeluarkannya dari kamar mandi. Dan akhirnya kedua orang itu pun kembali optimis untuk bisa keluar dari sana. Tak lama kemudian, Luis pun datang dan membukakan pintunya. Angela yang canggung pun langsung keluar dari sana. Ia pun memakai baju dan pergi dari situ tanpa kata-kata. Luis lalu membereskan barang-barang dan menemukan kacamata milik Angela. Luis pun memberikannya kepada Miguel. Namun, Miguel terlihat sudah tak peduli lagi. Kemudian setelah itu, saat Miguel melihat jurnal lain milik Angela yang berisi tulisan miliknya yang sudah sangat lama. Hal ini menjelaskan ternyata Angela merupakan salah satu dari pengagum berat dari Miguel. Ternyata Miguel baru saja berhasil skip up dengan fans beratnya coy. Dan tamat.